mengikuti ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC Media Teknik Seluler. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan walafiat dan juga kelancaran di karir, di profesi, di aktivitas, kelancaran rezeki sepanjang hari dan sepanjang waktu. Oke sobat semua, pertemuan tongkrongan kita kali ini akan membahas HP yang sudah ada di depan mata kita, yaitu Xiaomi Redmi Note 9. Weleh muncul meneh angel aku khawatir lali re. Oke sobat, kita akan membahas ini Xiaomi Redmi Note 9 ya. Nah, sekarang kita akan coba cek ini permasalahannya di mana. Kita coba nyalakan dulu ini ya. Waduh, walah re, ini dia ini yang menjadi persoalannya ini. Tadi kita nyalakan, itu muncul logo Mi, kemudian tampil gambar baterai kosong tanpa notifikasi gambar petir. Ini ciri-ciri yang lumayan ini ya. Kalau saat kita nyalakan muncul gambar baterai tanpa notifikasi gambar petir, itu ada dua faktor penyebab utama yang terbesar. Yang pertama baterai dan yang kedua adalah CPU. Walah re. Oke, jadi dua faktor tersebut bisa menyebabkan ciri-ciri seperti ini ya. Namun sebelum kita mengarah ke IC CPU, tentu kita akan coba cari yang sederhana dulu. Kita akan coba pastikan dulu baterainya. Apakah gambar baterai kosong itu benar-benar dari CPU penyebabnya, atau hanya sekedar baterainya yang kosong, atau baterai yang ngedrop, atau juga baterai yang elemennya sudah lemah. Nah, kita copot dulu ya. Untuk bagian ini kita mesti hati-hati ya, karena ada fleksibel sidik jari, jangan sampai putus. Nah, ini HP-nya sudah terbuka dan sepertinya masih segel ini ya. Nah, sekarang kita akan coba hubungkan ke USB cas. Kira-kira seperti apa responnya? Terutama kita mesti perhatikan ya konsumsi arus yang didapat. Oh, di sini konsumsi arusnya di 0,6 ampere. Wah, ini dua faktor ini sudah mendukung ini ya, arahnya ke IC CPU ini. Yang pertama tampil gambar baterai kosong tanpa notifikasi petir. Yang kedua, saat kita hubungkan ke USB cas itu konsumsi arus 0,6 ampere. Itu dua ciri-ciri yang mengarah ya, artinya ke IC CPU. Namun kita jangan menyerah dulu ini, karena kondisi HP-nya sepertinya masih segel, belum pernah ada upaya perbaikan. Jadi tentu saja sebelum kita mengarah yang ke vital-vital, kita akan pastikan dulu kondisi baterainya. Nah, pertama coba kita cabut dulu untuk konektor baterainya beberapa detik, kemudian kita pasang lagi. Selanjutnya kita hubungkan lagi ke USB cas. Apakah setelah copot pasang konektor baterai ini ada perubahan? Ternyata tetap ya, konsumsi arusnya di 0,6 ampere. Waduh, wow, ini tadi ada tampilan baterai ya, ada tampilan baterai dengan prosentasenya juga terlihat tadi 64. Nah, ini ada harapan besar ini ya. Ini ada harapan besar, permasalahannya tidak se ekstrim yang kita bayangkan seperti di awal, yaitu CPU. Kalau ada notifikasi baterai, apalagi ada prosentasenya, ini cenderung saya yakin ini ke arah baterai ini ya. Kita tunggu dulu ini.
Kita memang mesti sabar ya untuk menghadapi kasusnya Note 9 ini, karena terkadang Note 9 ini memang jebakan ya, jebakan Batman untuk penyakitnya ini, penyakit bawaan orok. Penyakit jabang bayi. Emang bikin pusing, bikin panik, bikin mumet emang Note 9. Nah, jadi kita akan fokus ini di bagian baterai ya. Tapi kalau dilihat dari fisiknya sepertinya tidak mencurigakan ya. Dengan kondisi fisik yang masih padat, belum lembung, belum kembung. Kita akan fokus ke bagian air fuse karena sering banget terjadi error atau short itu bagian air fuse. Kita angkat dulu ya untuk double tipnya. Ini untuk Note 9 cukup simple ini. Jadi double tipnya praktis ya. Tinggal tarik, yang penting jangan sampai putus. Kalau putus emang repot. Nah, jadi kita akan pastikan dulu di bagian air fuse, karena dari fisik ini saya yakin masih layak pakai mestinya ya. Ya, tidak ada salahnya kalau kita mencoba dulu yang teringan. Nah, ini dia ya air fuse nya. Untuk air fuse nya baterai Note 9 ini Queen 1 ya, Q1. Kita akan lakukan jumper. Jumper itu menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Nah, untuk jumper air fuse ini kita bebas ya, bisa kita lepaskan dulu atau buang, bisa juga langsung kita jumper. Tapi tentu sebelumnya kita kasih fluk dulu, kemudian kita kasih timah tambahan ya, supaya di saat kita melakukan jumper itu gampang menyangkut kabel jumpernya ini. Kita tambahin aja sedikit ya. Nah, sekarang kita siapkan untuk kabel jumpernya. Kabel jumper ini perlu dikelupas ya. Nah, kalau saya pribadi tipsnya untuk mengelupas kabel jumper ini tidak dikerik ya. Kita kasih fluk atau masukkan aja di fluk, kemudian kita kasih timah di mata solder, kemudian kita gesek-gesekkan hingga warnanya menjadi silver yang tadinya gold. Sekarang kita coba jumper. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya simple ya, simple, praktis, gampang ya, mungkin setiap orang juga pasti bisa melakukannya. Oke sobat, ini dia hasil jumperannya ya. Jadi seperti yang tadi katakan, bahwasanya bisa kita buang dulu air fuse nya, bisa juga langsung kita jumper, itu bebas. Sekarang kita akan coba tes untuk baterainya. Apakah setelah lakukan jumper air fuse ini ada perubahan? Kita coba nyalakan handphonenya ini tanpa charger ini ya. Kita tunggu. Untuk handphonenya sudah di bagian MIUI, Mi. Oh, ternyata mati lagi sobat. Coba kita sambil cas ini. Tadi kita nyalakan tanpa charger itu langsung mati lagi. Nah, ini ada ya notifikasi baterainya, ada 64% ini. 64% kan mestinya cukup ya untuk menyalakan handphone. Tapi kok tadi tanpa charger itu nggak mau ya, nggak mau naik. Nah, sekarang kita coba tunggu dengan dihubungkan ke USB cas ini sambil dicas. Kira-kira ada perkembangan bagus enggak? Tapi kalau dilihat dari konsumsi arus normal ini ya, di 1,1 ampere. Ini konsumsi arus yang sudah normal ini. Ya, kita tunggu aja lah. Mudah-mudahan wow. Oke sobat, seperti yang kita lihat ini, sudah ada loading titik 3 ini. Ya, kita tunggu aja. Memang mesti sabar, telaten, dan teliti ya untuk menangani Xiaomi Redmi Note 9 ini. Wow, istimewa. Ini bisa ke menu. Nah, sepertinya normal-normal aja ya.
Namun ini kan sambil dicas nih, kita nyalakannya. Nah, coba kita tes dengan tanpa charger lagi nih. Kita cabut dulu baterainya beberapa detik, kemudian kita pasang lagi. Nah, selanjutnya kita nyalakan ulang. Apakah sekarang ada perubahan? Oke, sudah muncul ya untuk logo Mi-nya. Oh, ternyata mati lagi sobat. Walah re nopo iki HP. Kok mati meneh piye toh? Oke, kita akan coba tes dulu dengan baterai yang lain ini ya. Emang ini HP bikin panik ini. Ini kebetulan ada baterai yang ori ini. Kita coba nih ya, tes dengan baterai yang lain. Kenapa ya kalau tanpa cas itu malah nggak mau muncul ke menu. Nah, ini kita tes dengan baterai yang lain nih. Padahal dari fisik ini sepertinya normal-normal aja ya, masih padat ya, artinya tidak mencurigakan kalau baterai ini mati, ngedrop, atau juga elemennya udah ini ya, udah lemah, karena fisiknya masih bagus ya. Begitulah Note 9. Yang penting kita jangan terperangkap oleh tingkah polanya Note 9 ini. Wow, istimewa. Nah, ini kita gunakan baterai yang lain ada nih ya, loading titik 3. Berarti fix ini permasalahan ada di bagian baterai. Nah, wow, ya seperti yang kita lihat ya. Ini kita tes dengan baterai yang lain tanpa di charger pun itu bisa nyala. Berarti fix permasalahan ada di bagian baterai ini. Padahal terlihat dari fisik masih ini ya. Masih meyakinkan banget, tapi ternyata ya di luar dugaan. Ya, kita akan konfirmasi dulu ini ke pemiliknya. Oke. Setelah kita konfirmasi ke pemilik, ini ya apa mau dikata ini, ternyata memang harus ganti baterai. Meskipun baterainya masih terlihat bagus, tapi ternyata almarhum sudah tidak layak pakai ya. Oke sobat semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.